Halo teman-teman, ketemu lagi di Syaukat Khan channel video baru. Semoga semua teman-teman baik dan sehat selalu. Di kali video ini kita akan lihat video yang berjudul Dahsyat Ini Dampak Besar Prabowo Gibran Jadi Presiden Indonesia. Indonesia kebanjiran mega proyek dunia. Ini memang benar karena kapanpun kalau ada presiden baru di suatu negara, presiden-presiden dari negara asing mereka akan mencoba membuat hubungan dengan presiden baru, dan khususnya mereka akan ada proyek-proyek yang besar biar mereka menjadi bersahabat ataupun menjadi alliance baru. Oke teman-teman, kita akan ke video selanjutnya. Kita akan lihat ada apa saja di video ini, dan kalau teman-teman baru ke channel ini tolong jangan lupa subscribe dan like video ini. Mari kita ke video. Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Oke, wow. Iya. Suka nggak suka, mau nggak mau, tetap Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Suksesor Jokowi adalah Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kita harus rapatkan barisan untuk Indonesia bersatu dan Indonesia menjadi negara maju pada 2045 dapat terwujud. Dan ternyata pengaruh kemenangan Prabowo Gibran sangat kuat, khususnya di sektor ekonomi. Kepercayaan investor pada Prabowo Gibran sangat besar, dapat dilihat di sini. Meskipun hasil kemenangan baru dari hasil quick count, namun kemarin ada mereka bilang ada quick count, tapi belum ada hasil yang apa ya, mereka kemarin Prabowo itu 54 seperti ini, tapi mereka bilang dari quick count, tapi saya tidak mengerti quick count itu maksudnya dari mana mereka tahu ini. Efek Prabowo Gibran telah bikin 7 saham meroket dan bikin IHSG cetak rekor berada di level tertinggi. Indeks harga saham gabungan atau IHSG terpantau melonjak sesaat setelah hasil perhitungan cepat atau quick count yang menunjukkan bahwa paslon nomor 2 yaitu ya di sini mereka itu bilang quick count di sini. Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka unggul. IHSG melonjak 1,51% ke posisi 7.318. Bahkan IHSG sempat melejit hingga lebih dari 2% dan sempat menyentuh level tertinggi sepanjang masa atau all time high. Kenaikan ini ditopang penuh oleh 7 saham yang naik meroket tajam yang didominasi oleh saham perbankan. Hal ini jelas menunjukkan kepercayaan investor sangat baik pada Prabowo Gibran, yang dimana tentu akan mendorong perekonomian. Jembatan ini coba lihat, keren banget, dan ini tol ya, oh my god, luar biasa. Indonesia ini di tahun-tahun selanjutnya akan sangat berkembang karena ekonominya sudah sangat jadi bagus, dan setiap tahun itu ekonominya itu jadi tinggi, walaupun itu 2%, 1%, 3%, tapi setiap tahun ini berkembang. Ini yang sangat bagus karena kita kalau melihat banyak negara di Asia, mereka ekonominya tidak setinggi seperti Indonesia, dan setiap tahun mereka ekonominya biasanya itu rendah, -1 ataupun -2. Tapi kalau kita melihat situasi Indonesia itu berkembang ekonominya setiap tahun. Dan tanah air, ingat, jika investor percaya, maka modal akan banyak masuk ke tanah air, dan modal tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Luar biasa ya. Selain itu, para pemimpin dunia pun kini sudah merapat ke Prabowo, yaitu sudah mengucapkan selamat dan mengakui kemenangan Prabowo Gibran. Australia, Singapura, Malaysia, Sri Lanka sudah memberikan selamat ke Prabowo. Bahkan Presiden beri ucapan ke Prabowo selamat atas kemenangan, meyakinkan Anda. Dan dambaan warga Indonesia, yaitu Putin, juga sudah beri ucapan selamat kepada Prabowo. Hurra! Hurra! Dan yang terbaru, kini China juga telah deklarasi siap jalin kerjasama dan bangun mega proyek raksasa bersama Prabowo Gibran. Hal ini
diungkapkan langsung oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China yang dibuat dalam pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa China ingin melanjutkan kerjasama dengan Indonesia untuk membangun relasi yang memiliki rasa saling percaya. Pada hari Jumat 16 Februari 2024, China mengaku sangat menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Mereka pun menyebut Indonesia sebagai tetangga karib. Luar biasa, negara-negara raksasa kini sudah merapat ke Prabowo. Namun Amerika kok segera beri ucapan selamat atas kemenangan Prabowo. Belum ya? Wah, kayaknya Indonesia ke depannya akan lebih kental dengan Rusia dan China ya. Oke, balik lagi. Bahas Indonesia-Cina ya. Tentunya mega proyek Indonesia-Cina akan dilanjutkan dan akan makin besar, makin luas, serta makin masif ya. Sebelumnya sudah banyak proyek raksasa antara Indonesia-China. Namun, kami sebutkan 5 terbesarnya saja ya. Sebut saja Waduk Jati Gede, Tol Medan, Kuala Namu, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kawasan Industri Morowali, PT Gunbuster Nikel Indonesia atau GNI, yang dimana nilai-nilai proyek tersebut bernilai sangat jumbo, triliunan rupiah. Memang semua proyek-proyek ini sangat besar, bisa sampai billion dollars. Dan kedepannya mega proyek Indonesia-China akan makin masif seperti proyek kereta cepat Bandung, Jakarta, Surabaya. Tentu akan ada ke Surabaya juga, karena yang saya tahu dari Jakarta ke Bandung itu sangat cepat, 400 km per jam, 400 dalam 30 menit sudah bisa sampai. Jadi ini namanya masa depan, karena dalam 30-20 menit saya bisa pergi dari Bandung ke Jakarta. Itu ya pergi jam 7 sudah di sana 7.30, dan terus lakukan semua kerjaan apa yang saya mau, terus balik di jam 12 sudah bisa balik. Itu sangat cepat direalisasikan dan masih banyak lagi. Namun ada satu proyek besar kebanggaan Indonesia yang perlu kita ulas di sini, yaitu tidak akan lama lagi Indonesia akan punya mobil dengan brand sendiri, dengan kualitas yang baik dan teknologi yang canggih. Ingat, industri otomotif sangat penting dan merupakan tanda kebesaran sebuah negara. Sebut negara maju mana yang tidak kuat otomotifnya. Amerika punya Tesla, China BYD, Jerman BMW, Jepang Toyota, Korea Selatan Hyundai, dan sebetulnya masih banyak lagi brand-brand kuat yang mereka miliki. Lalu Indonesia punya apa? SMK? Namun tenang saja, sesaat lagi kita akan punya industri otomotif yang kuat. Dan hebatnya Indonesia kali ini tidak butuh lagi Amerika, karena Indonesia sudah bisa maju tanpa Amerika. Saat ini pabrikan raksasa China sudah berbondong-bondong masuk untuk berinvestasi dan bangun pabrik di Indonesia, dari mulai Wuling, DFSK, MG, Chery, dan yang raja di antara semuanya yaitu BYD kini sudah siap untuk bekerja sama dengan Indonesia. Sumber utama bahan baku mobil listrik pun kini sudah dikuasai Indonesia, karena Indonesia punya nikel yang merupakan komponen utama dalam baterai listrik. Ya, ini memang benar sekali, karena ini masa elektronik, karena setiap negara ini mau membuat alat-alat yang sustainable, di mana mereka tidak akan sudah pakai petrol ataupun bahan bakar yang lainnya. Jadi di sini Indonesia punya nikel yang banyak, dan Indonesia bisa, karena nikel biasanya dipakai di baterai. Jadi ini Indonesia punya kesempatan yang sangat besar, di mana dan sudah Indonesia akan mulai membuat mobil-mobil ini, karena hampir setiap negara di mana ekonomi mereka itu besar, mereka itu punya mobil-mobil sendiri. Kayak India pun mereka punya produksi mobil sendiri, Amerika, China, dan negara-negara lain. Indonesia ini, karena Indonesia punya potensi dan bisa membuat mobil sendiri, dan proyek-proyek yang sudah itu besar dan bisa triliun rupiah, karena memang proyeknya itu sangat-sangat besar. Dan ini aku sangat suka video ini dan sangat berterima kasih dari teman-teman yang rekomendasi aku video ini. Kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe dan like video ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.